Jadi hal yang krusial dan harus pasti pemerintah memperhatikan ada dua. Satu, upah layak. Dua, outsourcing hapus. Tapi kalau PKWT mempunyai hak yang disebut adalah kompensasi. Kompensasi inilah yang sering tidak diberikan. Bukan sering, memang rata-rata itu tidak diberikan. Ya, aturan-aturan yang disampaikan oleh rekan satu perjuangan kami tadi, memang kebanyakan memang aturan-aturan itu banyak yang belum pas. Isi PKWT-nya, isi perjanjian kerjanya, itu banyak kurang pas. Memang kata ini bapak-bapak semua nih, pekerja kita ini kadang-kadang ini memang tahu UMK kita sekian, UMP kita sekian. Tapi karena itu tadi mereka ingin bekerja. Di Banjarmasin untuk pekerja itu yaitu masalah itu tadi, upah masih di bawah. Untuk tahun ini ya satu, sahkan undang-undang ketenagakerjaan itu yang sangat prinsipil yang harus segera gitu loh. Apa kabar? Kita bersua lagi di Coca-Cola, Kominda Kalsel, komunikasi langsung. Dan seperti biasa, saya Rini Dwi Mas Muda akan menghadirkan beberapa narasumber yang ahli bidangnya. Dan hari ini kita akan ngobrol soal My Day. Nah, Hari Buruh Internasional ini juga sudah kita peringati di 1 Mei 2026 ya. Kita akan mengulik soal ini, apakah buruh-buruh kita di Kalimantan Selatan ini juga sejahtera atau bagaimana kondisinya saat ini, atau banyak masih tuntutan yang harus dilayangkan kepada pemerintah atau seperti apa. Saya sudah menghadirkan di sini Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI, Pak Mesdi untuk Kalimantan Selatan. Pak Mesdi di ujung sana ya. Ada juga Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Provinsi Kalsel, Bapak Sadin Sasau. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat banget nih Pak Sadin nih. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Kalsel, Pak Julfikar. Siap. Wah mantap nih Pak Julfikar nih, pakai topi ya. Yang simbol pekerja, Bu. Simbol pekerja ya Pak ya, benar banget. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Banjarmasin, Pak Sumarlan. Halo Bapak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini sehat ya Pak ya. Dan ini satu-satunya Bu, kita cantik berdua saja ya Bu ya. Iya. Ibu Sudarsi, Ya. Ketua Partai Buruh Indonesia Kalimantan Selatan. Partai politik. Ketua partai buruh aja, nggak ada Partai partai buruh. Indonesianya. Ya, Oke. Partai Buruh. Untuk Kalimantan Selatan, Ya. Ibu Sudarsi. Baik, kita akan berbincang soal My Day, Hari Buruh ini ya, Buruh Internasional, yang tentu saja ini banyak sekali tantangannya di dunia era digital saat ini. Saya kemana dulu nih ya? Saya mau ke Pak Mesdi. Siap. Ke Pak Mesdi terlebih dahulu nih Pak Mesdi. Kondisi kita di Kalimantan Selatan nih Pak Mesdi untuk buruh di Kalsel ini seperti apa sih Pak? Kalau dilihat dari KSBSI ini. Untuk di wilayah Kalimantan Selatan ini sebenarnya buruh ini dengan baik-baik saja dan tidak baik-baik saja. Karena kondisi di wilayah Kalimantan Selatan ini dikatakan upah sudah layak atau tidak, kayaknya belum ada layaknya. Masih kurang. Masih kurang. Ya, masih kurang. Karena upah layak untuk tahun ini naiknya di tingkat provinsi UMP 6,54% kalau nggak salah. Nilai jadi dari 25 ke 26 UMP sekarang ada 7 juta 3 juta. 3.725 rupiah untuk tahun ini. Sedangkan upah yang seharusnya layaknya itu sekisaran 4.112.000 nggak salah di situ. Untuk layaknya. Jadi masih ada ini selisih layaknya di situ. Dan buruh Kalsel ini sebenarnya bukan apa ya? Karena di sini banyak
sektor-sektor tertentu di situ. Untuk tahun ini memang ada suatu sektor, ada kelebihan di sektor tadi, bahwa di sektor pertambangan di situ memang ada kenaikan untuk dari sektor, karena di sektor tambang kemarin kenaikan untuk di tahun ini ada sektor tambang 45.000 dari sektor tambang. Jadi ada kelebihan dari UMP tadi, ada penambahan sektor jadi 45.000. Oke, itu bicara soal upahnya tadi Ya, ya. upahnya. Kalau ke Ibu Sudarsi, selain upah ini yang menjadi persoalan, mungkin ada hal-hal lain Bu, yang isu-isu krusial yang dihadapi oleh Iya, para pasti. buruh kita. Pasti, karena Apa tuh, Bu? kita juga dari tuntutan itu selain upah itu juga mengenai sistem kerjanya. Kami menghendaki sesuai janji dari Bapak Prabowo di May Day tahun kemarin, Prabowo itu sudah menjanjikan bahwa akan menghapus outsourcing. Itu juga termasuk isu yang memang harus bukan isu lagi, harusnya memang sudah 1 tahun kan, itu harusnya kalau bisa dilaksanakan juga oleh pemerintah. Dan mengenai undang-undang tenaga kerja juga kan harusnya disahkan setelah pasca keluarnya putusan MK 168 kan. Ini kan sudah hampir 2 tahun berjalan, berarti kan harus memang dikeluarkannya undang-undang tenaga kerja, pemerintah harus sudah mengeluarkan itu. Oke, kalau alasan yang mendasar nih ke Pak Sasau nih, Pak Sadin. Iya. Sasau lagi, dipanggilnya Pak Sadin ya Pak Betul. ya? Pak Sadin ini sebagai ketua untuk para pekerja nih ya di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tadi yang sudah disampaikan, upah, segala kebijakan presiden kita. Hal apa lagi nih Pak yang mungkin buruh atau pekerja ini harus mendapatkan itu sebenarnya? Jadi hal yang krusial dan harus pasti pemerintah memperhatikan ada 2. Apa tuh Pak? 1, upah layak. Upah layak. 2, outsourcing hapus. Oke. Dan itu masuk dalam tuntutan kemarin di Ya, peringatan Hari karena May Day di apa? Banjarmasin. Outsourcing inilah yang menjadi korban kami semua, seluruh pekerja di se-Indonesia. Karena tidak ada batasan outsourcing itu kapan berhentinya. Bahkan lagi kalau kita mengikuti outsourcing itu, masa depan buruh tidak ada. Misalnya berikan uang kebijakan tidak ada lagi, apalagi pesangon. Nah itulah keberatan kami yang kami suarakan terus itu. Dan yang ketiga terakhir, saya amanat ini walaupun saya dengan pemerintah bagus-bagus saja segi ketenagakerjaan, tapi sekarang bagus-bagus saja tapi kurang bagus. Satu yang jadi masalah adalah pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasannya masih kurang ya. Pengawasan ketenagakerjaan ini bukan kurang, Tapi aturannya harus dirubah. Dan kalau bisa pengawasan tuh jangan lagi dipakai daerah Zona. nasional. Nggak usah pakai zona. Karena urat nadi buruh yang mau hidup di situ, Bu. Karena kekurangan upah dia mengambil keputusan dia. Pengawasan tadi. Itu, Bu. Jadi 3 faktor itu buruh harus disejahterakan. Kalau 3 itu buruh tidak bisa sejahtera. Sampai merdeka apapun kita di Indonesia tidak akan sejahtera. jadi persoalannya itu masih saja setiap tahun itu masih terus berubah. Ya itu. Kalau Pak ke Pak Julfikar nih Pak, di sektor industri metal ya Pak ya. Metal itu sebenarnya Sebuah nama. jadi gini, SPM itu lahir bukan metalnya tadi ya, dalam tanda petik keras metal. Jadi itu industri metal. Waktu dibentuk itu namanya dia besar karena industri metal di Jawa gitu loh. Cuman kadang-kadang orang konotasinya metal itu yang begini ya, metal cadas keras gitu ya. Ternyata itu industrinya dulu industri metal gitu loh. Sehingga karena dia besar dari situ, Buat nama itu kan. ya dijadikan nama jadinya akhirnya. Kalau persoalan yang paling sering terjadi di pabrik, misalnya di para pekerja sektor industrial metal ini sendiri, di Kalimantan Selatan seperti apa tuh Pak Julfikar? Kalau saya menyebutkannya, ini kita metal tadi itu hanyalah sebuah nama, jadi bukan bagian dari sebuah industri sekarang di tempat saya. Jadi itu hanya sekedar nama. Jadi kalau kita ya ada ADK industri, ada elektronik elektrikal, ada AI perkebunan, pertanian, macam-macam di dalamnya, dirgantara, termasuk bunuh horor ya, masuk semua di situ. Yang jadi pertanyaan saya nggak tahu nih apa pertanyaannya sekarang.
persoalan yang paling sering terjadi di yang sudah di sektor industri itu sendiri? Oh ya, jadi kalau Yang di dirasakan oleh para SPMI ya, pekerja yang pasti ya, Iya. Federasi Serikat Pekerja Metal kita ini kebetulan dimasukkan tema-tema May Day. Yang kedua itu tadi Mbak, Hostum, hapus outsourcing dan tolak upah murah itu udah lama sekali. Udah mulai 2010, zamannya Pak Mahfud MD, waktu itu kasus itu dimenangkan oleh Billman baca meternya PLN, dan sampai sekarang outsourcing itu merajalela gitu loh. Dan nggak tahu momentum 2026 ini akan terrealisasi dengan baik itu. Yang ketiga mungkin ancaman PHK di depan mata. Ya karena krisis global ini ya udah pasti ya. Nah itu yang kita antisipasi. Reformasi pajak, hapus pajak THR. Kita lucu, kita yang kerja, kita yang capek. Ya bukan apa-apa ya. Bonus tahunan aja kena sekarang. Terus JHT itu jaminan hari tua, dikenakan juga. Jaminan pensiun dikenakan juga. Itu yang kita kepinginkan. Kebetulan rancangan undang-undang PPRT itu kan sudah terrealisir ya. Jadi tidak merupakan bagian dari tuntutan kita. Jadi ada perlindungan pekerja digital platform ini. Kemarin saya waktu kita ada kerjasama dengan Aliansi Jurnalistik Indonesia kemarin masalah THR ya. Karena mereka juga akhirnya kita kolaborasi, belum mendapatkan hak-hak yang THR itu, masih maaf nih, pekerja digital platform ini sekarang kasihan gitu loh. Dia dari hasil kerja itu hanya dihitung premi gitu. Padahal kan harusnya dihitung secara akumulasi dan setiap bulan, itu baru dihitung jumlah akumulasi dari dia hari ini dapat berapa, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 1 bulan diakumulasi, mungkin diperkirakan dibagi 12 bulan, itulah itu hitung jumlah nilai THR-nya 1 bulan itu. Mungkin itu aja. Jadi cukup pelik juga ya persoalan-persoalan para Ini kalau saya bacakan panjang sekali. Iya. Ke Pak Sumarlan dulu deh Pak. Ini kota Banjarmasin ya Pak ya? Tuh, lebih pelit lagi. Karena manusianya di situ semua kan, yang paling banyak. Iya. Paling banyak ya? Paling banyak Pak. Iya. Kalau Industri ya. dengan jumlah itu bisa nggak disebut? Jumlah pekerja atau jumlah apa? Jumlah pekerja di Kota Bandar yang masuk kita ini ada Kalau 10.000. jumlah pekerja 10 ribuan. Banjarmasin. Banyak Iya. masuk. Itu pekerja yang formal, artinya yang masuk ke anggota kami. Iya. Belum nanti yang anggota Belum. SBSI, belum ya kan. Jadi Bisa total. pertanyaannya apa Bu? Permasalahan yang pelik. Iya, permasalahan yang terjadi di Sementara yang skala kita kota nih ya. yang kita hadapi sekarang itu adalah dengan harus adanya kepastian perlindungan terhadap hak pekerja. Karena dalam beberapa 1 tahun terakhir ini di Kota Banjarmasin sudah ada 3 perusahaan tutup. Yang jelas adanya PHK sepihak. Nah, PHK sepihak ini dilakukan bagi perusahaan yang ada di dalam perusahaan. Perusahaan yang ada di dalam. Di dalam Iya. perusahaan. Jadi perusahaan itu ada 1 perusahaan, ada 3 perusahaan, ada 4 perusahaan. Itu adalah yang disebut vendor. Makanya di dalam satu perlindungan ketenaga kerjaan yang sekarang sangat menyakitkan itu adanya satu, kita paling tidak Pak Jizadin, Pak Mesdi, Pak Julfikar itu untuk mencari formula bagaimana PHK ini supaya benar-benar terjamin haknya daripada pekerja kontrak. Ya. Yang selama ini pekerja kontrak itu adalah tidak banyak yang mengetahui apa yang akan menjadi hak pada saat diputus. PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, memang beda dengan PKWTT. Kalau PKWTT mempunyai hak yang disebut pesangon, tapi kalau PKWT mempunyai hak yang disebut adalah kompensasi. Nah, kompensasi inilah yang sering tidak diberikan. Bukan sering, memang rata-rata itu tidak diberikan oleh pekerja Oleh pengusaha. dari pengusaha itu. Nah, contoh misalnya, hak ketentuan di dalam PP 35 itu, di mana pekerja PKWT apabila diputus hubungan kerjanya, Maka dalam masa kerja sekurang-kurangnya adalah 30 hari, itu mempunyai hak kompensasi.
Kontrak maksudnya. Iya, PKWT. Pokoknya itu kontrak. Beliau nggak ngerti. Ada kontrak. PKWT, pekerja kontrak itu. Tetapi faktanya di lapangan perusahaan itu adalah tidak memberikan itu. Dan ini sering ditangani oleh beliau-beliau ini. Jadi langsung putus aja gitu. Langsung putus Putus begitu aja. ya. Kalau Karena ada- apa? Dia dianggap sudah mempunyai kontrak, Habis. katanya kontraknya. habis. Padahal perusahaan punya satu PP yang jadi dilema sekarang di Kota Banjarmasin itu antara perjanjian kerja, ya, peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja itu isinya beda. Ini banyak yang terjadi. Di dalam peraturan perusahaan diberikan satu hak tentang apabila terjadi pembunuhan. Tapi begitu di perjanjian kerja, apabila diputus hubungan kerja, perusahaan tidak akan memberikan apa-apa. Sepanjang sudah habis batas kontraknya. Padahal di perjanjian kerjanya ada. Dan itu biasanya yang dipakai oleh perusahaan yang mana ketika dia memutus Yang dipakai yang perjanjian. Karena perjanjian kerja bukan itu, peraturan dari Iya. perusahaan. karena perjanjian kerja itu ditandatangani oleh si pekerja. Perjanjian dua belah pihak. Peraturan perusahaan dibuat mutlak oleh perusahaan. Dan peraturan perusahaan itu tidak pernah disosialisasikan kepada pekerja yang sebenarnya mengikatkan hubungan kerjanya di sana. Oke, sekarang itu Ini jadi itu masalah. peran siapa tuh untuk bisa memberikan Nah, ke dikasih perusahaan ini sendiri ini harus menjalankan sesuai pengawasan, Bu. Yang pertama, harusnya ya. itu harus ada satu kegiatan proaktif daripada pekerja yang terdampak. Kesulitan kami ini, pekerja tidak pernah ada yang melapor ke kita, Menikmati. menikmati. Atau Karena mereka apa? tidak tahu. Karena ketidaktahuan Tahu. Mungkin mereka, tidak tahu. Oke. di mana saya menyalurkan permasalahan saya ini. Aha. Nah ini sebenarnya karena yang bersangkutan ini tidak ada mengadu ke kita dari serikat ini adalah semangatnya bukan untuk mencari masalah, tapi bukan berarti tidak mau menangani masalah kalau ada yang mengadu. Ini nggak ada yang mengadu gimana? Mau menyelesaikan masalahnya. Mau menyelesaikan masalahnya. Nah, akan menjadi nangis bagi serikat pekerja ini apabila permasalahannya sudah, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, ini ditangani oleh pihak yang disebut adalah Pengawasan. ormas. Oke. Ormas di luar daripada atau boleh dikatakan apa? LSM, Pak ya? LSM. Kalau sudah ditangkap LSM kita baru tahu, oh itu padahal pekerja di perusahaan kita. Ya, oke. Ini. Saya mau pindah ke Pak Sadin dulu Ya, nih. betul. Bagaimana para pekerja atau buruh ini, Pak? Mereka tahu bahwa ada Serikat gitu ya maksudnya? serikat-serikat ini loh di Kalsel gitu yang Makanya bisa. justru itu, Bu, ya. Serikat pekerja ini kayak seperti polisi. Serikat pekerja itu apa namanya? Terbuka tapi tidak bisa membuka. Kalau polisi kan bisa talk door kan? Mm-mm. Nah, inilah perbedaannya antara serikat pekerja dengan pemerintah. Namun, kami berharap apa yang saya katakan tadi kan, itu adalah hak pengawasan untuk melindungi pekerja. Tapi hak pengawasan ini untuk ke sana kami melihat ini kalau bahasa Banjar, Bu, giginya ompong. Iya. Oke, siapa yang berhak mengawasi, Pak? Pemerintah, Pak. Pemerintah. Seki Hidayat Sekretariat. Harusnya ini hadir di sini. Ya? Harusnya ada. Iya. Makanya kalau hadir di sini nyaknya. Iya. Jadi kita tahu gitu ya, Pak. Iya. Ya. Jadi ada gambaran nih sebenarnya apa yang terjadi. Jadi gambaran itu ya, kesimpulannya kami. Kalau kepengawasan itu benar-benar menjalankan tugas Dijalankan. dan fungsinya itu dijalankan benar-benar, aman, Bu. Walaupun kada berserikat, buruh tetap sejahtera. Ya benar juga sih, Pak ya. Kenapa? Itu peraturan sudah baku. Iya. Upah sudah baku. Tapi dilanggar kan? Itu dilanggar. Dengan patokan itu tadi perjanjian kerja. Betul. Perjanjian kerja. Seharusnya tuh perjanjian kerja itu merujuk pada peraturan pemerintah juga. Jangan bikin Seharusnya. aturan kerja itu di luar regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah, itu yang nggak fair kadang-kadang. Nah, itulah tadi kata Pak Sadin, fungsi-fungsi pengawas itu harusnya melihat, oh peraturan perusahaanmu udah sinkron nggak dengan regulasi pemerintah. Ya itu banyak stakeholder harus yang terlibat di sini. Makanya muncul desk ketenaga kerjaan itu sebenarnya sangat bantu. Kalau dari peraturan perusahaan, Bu, sebenarnya itu adalah karena ya mohon maaf,
AB dari pemerintah. Karena peraturan perusahaan itu kan didaftarkan. Iya. Perusahaan kan menerima itu. Ya. Dan semestinya harus melihat, dipelajari peraturan perusahaan. Tapi selama ini peraturan perusahaan begitu dikirimkan, masuk disahkan gitu aja. Iya. Nah, ada apa? Tidak ada Gitu loh. sosialisasinya. gitu. Tidak ada sosialisasi, tidak pernah tahu isinya seperti apa. Padahal syarat untuk membuat suatu peraturan perusahaan itu sahnya harus didaftarkan. Itu didaftarkan pada siapa sebagai penerima pendaftar? Dinas Tenaga Kerja yang membidangi ketenaga kerjaan sebenarnya. Dan harus pelajari juga itu Betul, ya, isi betul. aturan itu. Apakah sesuai dengan Iya. Regulasi pusat misalnya. Betul, Ya, betul. gitu. Ya Pak Mesdi, gimana Pak? Tadi melihat rekan-rekan Bapak nih, para serikat juga. Memang seperti itu Pak ya, kondisi kita di Kalimantan Selatan ini. Para buruh kita. Ya, memang di Kalimantan Selatan ini ya rata-rata ya aturan-aturan yang disampaikan oleh rekan-rekan satu perjuangan kami tadi memang kebanyakan memang aturan-aturan itu banyak yang belum pas. Isi PKWT-nya, isi perjanjian kerjanya itu banyak kurang pas. Kurang pasnya apa? Karena kadang-kadang pekerja ini membaca peraturan perusahaan juga dia nggak berani menyampaikan ke pihak-pihak ya bahwa menyampaikan oh ini kurang pas, dia nggak berani. Yang penting dia bisa kerja, mendapatkan upahnya pun di bawah upah layak pun mereka menerima. Karena apa? Butuh pekerjaan. Karena kalau kami dari serikat, otomatis kami juga bisa memantau sebenarnya. Karena serikat pekerja serikat buruh yang ada di Kalsel ini nggak semuanya masuk ke serikat pekerja serikat buruh, hanya sebagian kecil yang masuk. Jujur saja sebagian kecil, nggak seluruhnya. Nah, kalau ada serikat pekerja serikat buruh, contohnya KSBSI, KSPSI, dan SPMI, otomatis bisa memantau itu peraturan yang ada yang diberikan oleh anggotanya. Nah, kami juga berharap ke depan berharap kepada pemerintah, berharapnya apa? Itu semua peraturan perusahaan itu pasti didaftarkan di masing-masing kabupaten kota yang membidangi ketenagakerjaan. Apabila dia tidak memenuhi sesuai aturan perundang-undangan, tolonglah kembalikan, perbaiki dulu lah. Cabut izinnya. Ya, perbaiki dulu lah. Nah, supaya bisa hak pekerja itu bisa terlindungi. Ini enggak apabila sudah terdaftarkan, oke lah, disepakati posisi sudah clear. Sosialisasinya pun peraturan perusahaan pun memang harus disosialisasikan kepada pekerja. Setidaknya itu kepada apabila serikatnya kepada pengurus serikat yang di tingkat perusahaan. Itu harus mengetahui. Tapi saat ini rata-rata belum sampai di situ. Belum sampai ke situ pun kadang-kadang membutuhkan serikat pekerja pun di situ belum sampai terbentuk sudah di PHK. Intimidasi. Supaya nggak ada terbentuk di suatu serikat pekerja di tingkat perusahaan itu. Banyak diintimidasi. Kita mendaftarkan kepengurusan serikat pekerja misalnya di tingkat perusahaan si A. Baru membentuk suatu kepengurusan, baru diskusi, ada kebocor, itu tunggulah 1 minggu ke depan. Habis timnya habis. Sudahlah. Nggak jadi. Sudahlah. Nanti tunggu. Nanti kalau kontrak sudah dilihat kontrak nih tinggal 2 minggu lagi. Udahlah, selesaikan 2 minggu, tidak akan diperpanjang. Tidak akan diperpanjang di situ. Sebenarnya memang sudah diatur di Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh, memang sudah diatur membentuk dan tidak membentuk, di situ haknya pekerja buruh Berserikat atau tidak berserikat. Ya, tapi kita kadang-kadang sulit membuktikan di pasal 28 Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja sanksinya. Karena kadang-kadang itu intimidasi segala macam, PHK, kita kawan-kawan itu tidak bisa membuktikan. Sebenarnya arahnya pasti memberanguskan serikat pekerja sebenarnya di situ. Ya, saya mau kembali ke Ibu Sudarsih nih dari Partai Buruh Bu ya di Kalimantan Selatan. Iya. Sejauh ini ada tidak sih Bu buruh atau pekerja yang mungkin ini mengadukan hal apa yang terjadi kepada mereka kebanyakannya yang sampai nih? Kebetulan memang partai kita kan partai buruh, jadi mayoritas dan memang bukan mayoritas lagi, memang semua itu adalah kita anggota kita memang dari pekerja. Jadi kita kemarin pernah waktu di 2024 mau
kampanye sosialisasi, kita bisa membuka posko oren, di situ pengaduan-pengaduan biasanya gitu. Artinya memberikan advokasi lah untuk para pekerja kita. Jadi mulai dari ada yang di PHK, ada masalah upah. Memang kata ini bapak-bapak semua nih, pekerja kita ini kadang-kadang ini memang tahu UMK kita sekian, UMP kita sekian. Tapi karena itu tadi mereka ingin bekerja. Biasanya mereka itu berdamai dulu dengan pihak perusahaan. Tapi nanti setelah tidak dipakai perusahaan baru mereka mengadu. Biasanya kayak gitu. Jadi memang kasus-kasus kita di Banjarmasin untuk pekerja itu yaitu masalah itu tadi, upah masih di bawah. Kita kalau menyebut nama perusahaan boleh di sini? Boleh, Bu. Boleh. Harusnya ini juga ada perwakilan dari perusahaan. Iya, ini ya. sekelas ya, tapi bukan sekelas ada itu kayak Honda penjualan, tapi bukan yang anunya masih yang apanya tuh supnya ya. Itu upah mereka semua di bawah. Upah semua mereka di bawah. Mereka tuh dijanjikan akan ada tambahan bonus kalau menjualkan unit. Kalau Itu kan Bayu. nggak bisa, itu sekelas Di luar yang besar Honda, aja. Iya. Semua itu. Itu gitu. Mau merek, Pak, ya? Padahal itu kan letaknya di kota Banjarmasin, kok mereka nggak bisa ngadukan gitu. Tapinya pakai Mereka enak banget mereka mengreng ngadukan. kan. Ya itu tadi kata Pak Sadin, karena itu tadi pengawasan, mereka tahu segala kayak artinya pekerja kita tidak dimasukkan ke jaminan sosial, melaporkan ke kita kan artinya setelah biasanya kan kalau ngadu tuh kita langsung buka tuh Mbak, misalnya apa aja, upahnya berapa, jaminan sosialnya diikutkan apa enggak. Itu pasti ada yang ikut, alhamdulillah diikutkan, ada yang enggak. Ya itu tadi pengawasan tadi kata Pak Sadin, ya tuh seandainya padahal mereka tahu ya Pak Sadin ya ini yang perusahaan yang tidak mengikutkan apa tahu semua. Tapi itu tadi masih lemahnya tadi. Jadi kita nih perangkat serikat nih kadang-kadang ya gitu tadi, artinya selama pekerja kita ikut berserikat, insya Allah akan kita lindungi, artinya mereka akan tahu, akan diperjuangkan. Tapi yang jadi masalah yang mereka tidak bisa ikut berserikat, entah itu diintimidasi atau gimana, itu ya susahnya itu. Ibu, masalah serikat pekerja ya, sebenarnya saya mau nambahkan aja. Itu kan berkaitan dengan, gini, serikat pekerja ini tidak menjadi tempat yang, maaf nih, kalau polisi itu orang akan, oh nanti aku lapor polisi ya, ya gitu ya Bu ya. Tapi kalau pekerja, kayaknya nggak ada, ya aku lapor serikat pekerja, nggak ada gitu. Asik gitu. Padahal Makanya- welcome aja Pak ya, Pak serikat ini untuk bisa membantu kawan-kawan yang bermasalah misalnya. Iya. Maksud saya tuh, sebenarnya union busting itu kan pemberangusan serikat pekerja adalah tindakan ilegal dan tidak etis oleh pengusaha untuk melemahkan dan menghambat, menghancurkan serikat pekerja. Praktek ini mencakup intimidasi. Jadi nggak bisa Bu, begitu Anda diintimidasi, udah itu Undang-Undang 21 tahun 2000 itu denda maksimalnya 500 juta. Pidananya 3 hingga sampai 5 tahun. Padahal sudah ada upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja, tapi pekerja itu sendiri begitu dia mau masuk ke arah situ, ya komprominya itu mau kerja mau tidak. Sebenarnya kadang-kadang image masyarakat juga terhadap pekerja buruh itu kadang-kadang samar Bu. Kayak ibu dianggap karyawan. Kalau saya buruh karena saya ngangkat di pelabuhan beban ya. Padahal sama menerima perintah. Image kita terhadap serikat pekerja, serikat buruh itu kadang-kadang masih serikat buruh ngapain, itu kan buruh katanya. Kita karyawan nggak perlu dong katanya. Kayak apa namanya pegawai yang Ya. di kelas bawah Iya, ya, iya. sebutan untuk buruh itu ya, image di masyarakat. Image kita itu masih seperti itu. Jadi kesannya itu yang mau saya di momentum May Day 2026 ini, bahwa pekerja buruh itu sebenarnya kan sama gitu loh. Menerima perintah, menerima upah, ya udah biar kamu levelnya manajer di BNI ya nggak masalah, ya pasti tetap. Itu pekerja juga, buruh juga namanya gitu. Iya benar ya. Jadi kemarin ini kita flashback sedikit ya Pak ya, di acara kemarin ya. Ini pasti Bapak-bapak Ibu juga ikutan ya di Polresta Banjarmasin. Itu juga menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah ya. Saat itu gubernur juga hadir ya. Ada. Sudah tersampaikan hal itu dan 3 orang yang nyampaikan kemarin. itu semuanya kuncinya adalah mengenai tidak setujunya dengan outsourcing itu tadi. Iya. Kunci.
Itu Kunci agenda nasional. Itu utama banget itu. Jadi kalau di SPMI itu namanya HOSTUM. Tolak outsourcing dan upah murah. Karena itu menjadi ketidakpastian. Kayak ibu aja misalnya maaf kayak, kapan aku dikawini? Nggak pernah. Nggak pasti gitu nggak ya. pasti. Kan hidup yang nggak pasti ini kadang-kadang agak mengawang-awang ini agak sulit ya. Tapi kalau sudah pasti kan enak ya, apalagi kerja di sini gitu ya. Bonusnya sekian, kalau saya berhenti sekian, kalau lembur saya sekian, jelas. Putus hubungan misalnya pesangon gitu. Harus jelas begitu Harus tadi. jelas. Biar para pekerja atau para buruh ini, ya para buruh ya bekerja semua gitu ya. Nah ini harus dipahami juga nih oleh masyarakat nih. Iya. Biar Itu Bu, di Kalsel kita masih mendikotomikan sebuah narasi itu. Badan internasional itu masih menggunakan labor ya, buruh, bukan pekerja. Masih menggunakan walaupun ILO, manajer ya, Iya. buruh juga penerima upah. penerima upah. Pokoknya yang menerima Menerima upah. perintah, menerima upah. Dua aja rumusannya. Udah. Tapi kan enggak, kalau kita pakai dasi udah enggak kayak buruh kayaknya. Enggak perlu serikat pekerja gitu loh. Maksud saya menghubungkan tadi serikat pekerja buruh itu tadi, inilah korelasinya mungkin. Ya, yang jelas kita juga hari ini tadi tetap menyampaikan ya untuk bisa sampai ke pemerintah pusat juga bagaimana pengawasan ya Pak ya di tingkat daerah ini juga harus tetap. Kemudian ke pemahaman dari para pekerja. Iya, itu benar. Ini kan ada Gen Z ini masih udah jadi pekerja kan sekarang. Jadi ini ada titip sama Pekes ya, pada masalah itu tadi. Karena kita menyangkut ke pengawasan. Iya. Kami beberapa tahun ini, mulai kita otoda ya, pengawasan ini ya, sudah berapa tahun ya? Ada tahun 2019. Otoda kita tahun berapa? Pengalihan daerah kan? Kan pengawasan nih Pak dialihkan ke daerah. Dulunya pengawasannya di kementerian. Di kementerian, di pusat Iya. berarti ya. Nah, begitu otoda kita Otonomi daerah. masuk masuk ke Kadinas. Ya, Tenaga di Kerja. daerah. Balai Pak. Karena ke dinas dulu, Iya, habis dinas diatur ke balai. balai. Ini yang rusak. Karena mempunyai raja-raja kecil di daerahnya masing-masing. Karena menyatu jadinya. Ada balai 1, ada balai 2, ada balai 3, balai 4. Di Kalimantan Selatan ada 13 kabupaten kota. Balainya cuma 4. Hanya 4. Jadi enggak. Jadi ada raja-raja kecil. Dan jadi masalah kami menyoroti itu. Balai itu kalau di provinsi tingkat 1 itu ada kepala bidang. Kepala bidang itu rasanya eselon 3 ya? 3 ya? 3. Nah, balai eselon 3 juga, Pak. Padahal balai ini hanya kepanjangan tangan dari kepala bidang provinsi kan? Jadi sekarang tuh balai jadi raja kecil. Dia bisa cap sendiri, bisa panggil pengusaha sendiri. Ini keteledoran pemerintah daerah kita. Beliau di balai pengawasan lah. Pengawasannya. Tapi kita bersuara hanya punya kuku, tapi kita punya kuku tajam. Itu Mengerukut aja malah, cuman gak ada tajam. Nah, itu. Jadi ini perlu juga dikomentari tingkat nasional. Ya. Kami merasakan, kami bukan keberatan kalau pengawasan jalannya begini terus. Ini harus tingkat nasional memikirkan. Apakah diambil alih? Sebaiknya diambil alih. Karena kalau diambil alih, serikat kerja gampang kontrol. Kalau kita di sini di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan ini, sampean ngontrol sapupu sampean hakunlah. Ini jadi permasalahan. Tapi kalau kita, ini orang Darjen, orang pusat, kita kontrol, gampang kan? Kita wajib bersuara Ya. dan tidak menyinggung orang, yang penting ini disuarakan. Tapi kalau sudah di daerah sampai di daerah, itu yang Agak sulit. susah ya, Agak Pak. susah. Ya. Kira-kira Pak, Ada Ibu harus kenyamanan modelnya tuh. Pak. harus memahami Iya. itu. Iya. Nah, kalau saya mau tanya nih, ada selipan dikit aja sih, Pak. Ini menurut para serikat nih, ini semuanya serikat ya. Ya.
Pemerintah sudah cukup hadirkah di Kalimantan Selatan ini untuk bisa memberikan kenyamanan, kesejahteraan, atau hal apapun untuk para buruh dan pekerja? Oke. Mulai dari Kalau Pak Sadin pemerintah- dulu, oke. Kalau minta saya salut. Oke. Salut. Karena aturan sudah dibuat semua. Mhm. Dan kami menyetujui. Tapi pelaksanaan teknis yang jadi masalah. Oke, baik. Cukup Pak Sadin. Pak Mesdi, gimana Pak? Kehadiran pemerintah. Aha, sudah cukupkah? Sudah hadir ke pemerintah ini kalau dari pandang kita sudah ada lah, sudah bagus untuk pemerintah, cuma hanya catatan. Ada catatan. Hanya ada catatan. Ada catatan. Catatannya apa? Nggak tahu saya. Pak Julfikar, gimana nih Pak? Oh, kalau saya masih tetap di fungsi-fungsi pengawasan tadi, balai itu 13 kabupaten kota punya 4 balai. Jadi kalau kita koneksikan misalnya balai 1, misalnya jaraknya jauh, mungkin kita kembalikan nggak kayak anu lah Pak ya, balai itu ya harus ada sih ya, mau nggak mau penyidik PPNS itu sudah ada di masing-masing kabupaten kota gitu loh Bu. Enggak, balai 1 menangani misalnya Tabalong, ini, wah repot tuh Bu, kena jauh, Batu Licin misalnya lah, kasusnya misalnya kan jadi balai cuma 4, jadi agak ribet gitu loh jadinya. Jadi sebaiknya bagaimana Pak? Fungsi pengawasan tadi itu benar yang kita diskusikan dari awal tadi, yang mulai dari peraturan perusahaan itu dilihat benar, pelaksanaannya benar. Kalau kasus juga ditangani benar, anjurannya benarkah juga, jangan misalnya kayak pemaran ya, dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu. Pak Sumarlan gimana nih Pak? Terima kasih. Mungkin ini bagian daripada closing kami. Closing statement Belum kami. loh Pak, ini baru Yang jelas, kisi-kisi, masih panjang waktu Gini, kita. kalau kehadiran pemerintah, saya terus terang aja dengan keadaan daripada balai yang terpisah, Mm-mm. itu sebaiknya dikembalikan tarik jadi satu. Hmm. Satu. Perkara di daerah-daerah itu diadakan satu kontrol kantor untuk bagian dari pengontrol, saya nggak masalah dari kami. Mhm. Adapun selanjutnya terkait dengan pemerintah, kehadiran pemerintah dalam hal ini jujur itu masih setengah hati sebenarnya. Hmm. Karena pemerintah akan hadir itu pada saat ada momen-momen tertentu seperti May Day. Padahal yang kita harapkan dari buruh itu kehadiran dialogis yang secara berkelanjutan. Contoh misalnya yang kami harapkan tadi kepada Pak Binda, itu adakanlah satu pertemuan paling nggak rutin 3 bulanan sekali. Untuk apa? Meminta satu informasi terkait dengan keberadaan ketenagakerjaan. Kabinda adalah merupakan bagian daripada untuk pelaksanaan deteksi dini. Jadi deteksi dini untuk permasalahan ketenagakerjaan. Tapi kalau hanya 1 tahun sekali, ini kan merupakan satu kayak kegiatan seremonial yang dilaksanakan pada saat momen-momen tertentu. Oke. Jadi harapan kami dari pekerja ini saya pikir sama, Pak Haji Sadin, Pak Mesdi, Pak Julfikar sama. Tujuannya adalah ada dialogis yang secara berkelanjutan. Tidak pada saat Tidak hanya momen-momen tertentu momen-momen saja tertentu. ya. Mungkin Oke. itu. Baik, kalau Ibu Sudarsi, gimana nih Bu? Menurut Ibu, pemerintah sudah cukup hadir nih. Apakah sudah cukup hadir untuk para pekerja dan buruh kita di Kalimantan Selatan? Iya. Jadi gini Pak, sudah disampaikan semua nih dari bapak-bapak Mm-mm. juga. Pada intinya kan regulasi itu sudah ada, tinggal Implementasi. implementasinya aja lagi yang dijalankan. Kalau benar-benar dijalankan gitu ya, kayak peraturan-peraturan kayak undang-undang sudah jelas. Mhm. Tinggal jangan diterobos-terobos aja. Jadi Sesuai artinya aja gitu dijalankan aja sesuai gitu. Paling enggak ginilah kita. Kalau misalnya kita nih lagi posisi punya kewenangan gitu ya, lihatlah orang yang di bawah. Ya kan gitu. Artinya jangan mentang-mentang kita di atas, kita malah nginjak-nginjak orang kan gitu. Kalau kita nih punya kewenangan, paling enggak kita bantulah. Karena kita membantu belum tentu untuk diri kita, bisa juga nanti kita nikmati untuk anak cucu kita juga. Mungkin itu aja. Oke, menjalankan regulasi sesuai, Iya, sesuai dengan porsinya apa yang gitu. sudah disahkan atau diapakan gitu ya. Oke, ini pertanyaan kedua. Wah, saya punya beberapa pertanyaan nih kalau di podcast. Ini baru kali ini loh, karena ini narasumbernya banyak banget nih, pemirsa ya. Ada 5. Kalau harus memilih, ini dari kacamata para pekerja aja nih ya.
kita semua dari pekerja, buruh. Kalau harus memilih, apakah memilih kenaikan upah atau perluasan lapangan kerja? Yang mana yang lebih prioritas nih menurut Bapak-Bapak dan Ibu? Kalau prioritas tuh kami wajib keduanya. Nggak bisa milih. Nggak bisa ya, Saya Pak? nih nggak bisa milih juga nih Pak Haji, Harus benar-benar. milih, Pak. Nggak bisa dipilah, bisa ya? nggak bisa dipilah itu. Oke. Karena itu harapan manusia. Karena dua itu nggak bisa terpisah. Nggak Bisa terpisah ya. nggak bisa Rangkaian kesatuan. Bisa itu. Jadi upah layak. Upah layak. Jadi ibu diupah misalnya 2 juta ya. Tapi kerjaan ibu tuh padahal harus diupah 8 juta. Dapat pekerjaan, iya ada lapangan pekerjaan. Tapi ibu ngos-ngosan nanti nambah yang 6 juta gitu loh maksudnya. Kondisi yang Ibu Iya. sampaikan terkait dengan dua pilihan. Apakah memilih upah Layak. yang layak atau dengan kesempatan kerja yang dibuka. Bagi kami, dua-duanya itu adalah potensi dengan konflik. Ya. Dua mata pisau itu. Potensi Dua mata berkonflik. pisau. Jadi harus Dua-duanya harus berdampingan. terpenuhi. Iya, Karena terpenuhi. begini, dengan tidak adanya kekurangan satu upah yang tidak layak, itu pasti akan berdampak kepada satu situasi yang tidak aman bagi daerah. Iya. Dengan tidak adanya lapangan pekerjaan yang pekerjaan cukup, itu bahkan akan juga lebih besar dampaknya, Dampaknya akan membuat satu kerusuhan, pengangguran dan sebagainya. Jadi Hal-hal negatif dua-duanya ini sebenarnya harus merupakan satu langkah diprioritaskan semua Diprioritaskan kedua. dengan yang memadai, gitu aja. Yang hebat itu yang bikin pertanyaan. Iya, nih hebat banget. Ini sepakat benar. Pak Mesdi mungkin dari tadi itu diam aja tuh. Kalau saya langsung aja puk aja lagi. Karena merasa batin sudah terpukul kan. Seneng banget saya hari ini. Jadi nggak boleh ada pilihan. Iya, Semuanya harus. Harus. Gila. Nggak jadi pertanyaan tadi. Harusnya nggak jadi pertanyaan ya. Oke, baik, untuk statement closing nih. Nah, ini baru closing Nah, ya, Sumarlan. Pak Mesdi dulu mau Nah, atau satu aja dari Kota Madia aja dah. Oh iya. Closing ya. Ya, satu kok. aja. Aja langsung, Pak. Pak Marlan aja. Karena sama orang serikat pekerja di bawah. Iya, iya. Oke, ini kayaknya satu suara semua. Satu suara. Ya. Sama di atas tadi, Bu. Di bawah tadi. Ya, Pak Sumarlan, Oke. silakan. Closing daripada pertemuan hari ini yang jelas dari 3 unsur serikat pekerja ini adalah mempunyai satu tujuan bersama, yaitu sama-sama menaruhkan harapan. Iya. Dari KSPSI, dari KSBSI, dari FSPMI. FSPMI, itu menaruh harapan kepada pemerintah dan stakeholder yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk bersama-sama menciptakan satu situasi yang kondusif. Lebih-lebih ini adalah hari kami, harinya pekerja. Ya. Jadi harus kita jaga secara bersama untuk tidak dicederai atau dinodai dengan hal-hal kegiatan yang mengakibatkan merugikan banyak pihak. Maka dari itu, di dalam hal ini, May Day tahun 2026 dan untuk selanjutnya, sebagai membuka awal komunikasi antara kami dengan pihak Kabinda, antara kami dengan pemerintah, Ya. ini harus bisa ditingkatkan yang lebih efektif. Itu mungkin harapan dari kita semua. Oke, baik. Ada yang menambahkan? Nah, lagi. Cukup lah. Cukup sudah. Kita cukupkan juga ya. Coca-Cola kita hari ini yang pastinya selamat hari May Day untuk kita semua. Iya, pekerja. Ya, kita semua. Dan mudah-mudahan ini juga apa yang diharapkan hal-hal positif, hal-hal baik tentu saja untuk para pekerja dan juga buruh ini bisa direalisasikan. Itu yang Amin. penting ya Pak ya. Betul. Baik, kita pamit saja. Langsung terima kasih Bu Sudarsi, Pak Sumarlan, juga Pak Julfikar, Pak Sadin, dan juga Pak Mesdi. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita Sama-sama. nanti ngobrol lagi ya Bapak ya. Ya. Oke. Panjang. Di tema-tema yang lain. Iya. Ya, tetap membicarakan soal buruh dan pekerja. Karena tidak hanya di momen-momen tertentu kan Betul. tadi Pak ya. Iya. Betul. Oke, saya pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.